Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini, kita kembali melanjutkan kajian 2 pekan sekali yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim PT Pertamina EP Cepu. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam seputar masalah bab mandi junub. Baik. Yang akan kita baca adalah hadis dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Penulis menyebutkan hadis yang ke-36. An Ummi Salamah. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun radhiyallahu anha. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, beliau bercerita. Yang diceritakan adalah kejadian yang dialami oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ja'at Ummu Sulaimin imra'atu Abi Talha. Satu ketika datang Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha radhiyallahu anhuma, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau menyampaikan, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk menjelaskan kebenaran. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan sebuah binatang dengan sebuah binatang yang seukuran nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih besar dari itu. Muqaddimah yang disampaikan oleh Ummu Sulaim. Suaranya hilang. Bismillah. Suaranya lancar Bapak Ibu? Terdengar Ustaz, cuma Terdengar, agak ya? sedikit kemeresek. Baik. Muqaddimah yang disampaikan Ummu Sulaim sebelum beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Karena pertanyaan yang akan beliau sampaikan adalah pertanyaan yang mungkin dirasa cukup memalukan untuk disampaikan, mengingat ini berkaitan dengan masalah ranjang. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah wanita punya kewajiban untuk mandi junub apabila dia bermimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma'at." Na'am idza hiya ra'atil ma'. Betul, dia harus mandi junub apabila dia melihat air. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari di nomor 130 dan juga riwayat Muslim di nomor 313. Baik. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan Ummu Sulaim, salah seorang sahabat yang memiliki sejarah yang luar biasa di kalangan para wanita sahabiyat. Meskipun beliau bukan istri Rasulullah SAW, namun peran beliau dalam sejarah dakwah Nabi SAW ketika berada di kota Madinah cukup dominan, sehingga nama beliau cukup terkenal di kalangan masyarakat. Ummu Sulaim, wanita yang sangat penyabar dan sangat serius dalam belajar ilmu agama, sehingga hadisnya banyak ditulis oleh para ulama dan banyak menjumpai hal-hal penting dalam kehidupan sejarah Nabi SAW. Siapakah beliau? Kita akan buka di antara yang menulis biografi beliau. Ummu Sulaim bintu Milhan bin Khalid bin Zaid, dan beliau dari Bani
Najjar yang nyambungnya ke Bani Al-Khazraj, ke suku Khazraj. Dan salah satu di antara Bani yang cukup besar di kalangan suku Khazraj adalah Bani Najjar. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama aslinya. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Sahlah. Ada yang mengatakan namanya Ramilah. Ada yang mengatakan namanya Rumaithah. Ada yang mengatakan namanya Mulaika, Ramlah, Unaifah, Unaisah, Uthainah, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain. Ada banyak sekali pendapat tentang namanya Ummu Sulaim, Rumailah ya. Ada yang menyebut Rumailah, ada yang menyebut Ramlah, ada yang menyebut Unaifah, dan seterusnya. Dan ini nama-nama wanita di kalangan masyarakat Arab yang mungkin bagi sebagian ikhwah ingin membuat daftar nama wanita untuk putri-putrinya, maka bisa meniru salah satu di antara ini, selama di situ tidak mengandung makna yang menyimpang. Sedangkan untuk lakabnya ada yang mengatakan Rumaisa pakai ghin. Ada yang mengatakan Rumaisa pakai ra. Rumaisa itu diambil dari lakabnya Ummu Sulaim. Dan menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar, lakab untuk Ummu Sulaim adalah Al-Ghumaisa pakai ghin. Sedangkan untuk saudarinya yaitu Ummu Haram adalah Ar-Rumaisa. Ummu Sulaim punya saudari wanita namanya Ummu Haram, yang ini juga termasuk wanita bersejarah karena Ummu Haram dengan Nabi SAW ini punya hubungan dekat. Ummu Haram itu istrinya Ubadah bin Samit. Wakila bil aks, dan ada yang mengatakan kebalik. Rumaisa itu lakab untuk Ummu Sulaim dan Ghumaisa itu lakab untuk Ummu Haram. Waqala Ibnu Abdul Bar, dan kata Ibnu Abdul Bar, dua lakab itu milik Ummu Sulaim. Baik. Sedangkan ayahnya Milhan bin Khalid, tidak ada keterangan tentang Milhan selain apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan tentang Milhan, qutila akhuha wa abuha ma'i, saudaranya Ummu Sulaim dan ayahnya terbunuh bersamaku. Kemudian ibunya yaitu Mulaikah. Mulaikah ini neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau seorang sahabiyat, menjumpai Rasulullah SAW dan masuk Islam, adrakat al-Islam. Kemudian tentang suaminya, suami pertama sebelum masuk Islam, Ummu Sulaim menikah dengan Malik bin Nadhr bin Domdom dari suku Khazraj. Dari pernikahan itu terlahirlah Anas bin Malik. Nah, ketika Ummu Sulaim masuk Islam, di awal-awal dakwah Islam di kota Yathrib, suaminya yaitu Malik marah kepadanya. Akhirnya dia minggat meninggalkan Madinah ke arah Syam. Ya. Wa tawa'adaha, dan dia memberikan ancaman kepada Ummu Sulaim. Hanya saja orang ini terbunuh ketika melakukan safar ke negeri Syam. Sehingga Malik bin Nadhr, ayahnya Anas, adalah non-muslim. Maka kita menyebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapaknya kafir, anaknya seorang muslim. Kemudian setelah Ummu Sulaim menjadi janda, lalu beliau dilamar oleh seorang yang bernama Abu Talha Al-Ansari. Dan ketika itu Abu Talha Al-Ansari dalam kondisi kafir. Lalu Ummu Sulaim meminta mahar yang luar biasa, dikenang dalam Islam, yaitu agar Abu Talha masuk Islam. Jika Abu Talha masuk Islam, maka Ummu Sulaim bersedia untuk menikah dengan Abu Talha. Dan dari pernikahan dengan Abu Talha, terlahirlah seorang anak yang bernama Abu Umair. Yang ini meninggal ketika Abu Umair masih kecil. Dalam peristiwa hadis, Nabi SAW pernah memanggil Abu Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Dan masih banyak cerita-cerita yang lain dari sejarah Ummu Sulaim yang itu menunjukkan bahwa
Ummu Sulaim termasuk di antara wanita yang memiliki keberkahan dalam kehidupan keluarganya, sehingga keluarganya banyak dikenang oleh masyarakat. Artinya begini ya, kalau Anda perhatikan, dalam sejarah Nabi SAW, ada beberapa sahabat yang sejarahnya dikenang. Nongol di permukaan, banyak orang menyebutnya, bahkan termasuk keluarganya. Tapi itu tidak semuanya. Dan hanya beberapa yang menonjol. Di antaranya Ummu Sulaim. Dan satu keluarganya. Ummu Sulaim dikenang dalam sejarah, Abu Talha dikenang dalam sejarah, anaknya Anas bin Malik juga dikenang dalam sejarah, anaknya dengan Abu Talha yaitu Abu Umair bin Abi Talha juga dikenang dalam sejarah. Banyak sekali di antara cerita-cerita yang berkaitan dengan peristiwa Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik, kita kembali ke sini. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW. Allah tidak malu untuk menyampaikan sebuah kebenaran sebagai muqaddimah. Apakah seorang wanita harus mandi apabila dia bermimpi? Apabila dia bermimpi. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban yang ini merupakan kaidah. Na'am, idza hiya ra'atil ma. Betul, dia harus mandi apabila melihat air. Baik. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa mimpi basah itu ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Terasa artinya ketika dia bermimpi, dia merasakan mimpi itu. Dia bukan mimpi kalut, kadang mimpi itu berurutan, seolah-olah dia melihat kejadian. Baik. Misalnya untuk mimpi basah yang terasa dia bermimpi, misalnya melihat ada binatang berhubungan badan, atau dia sendiri melakukan hubungan badan, atau melihat aurat, dan seterusnya. Kalaupun itu terasa, prinsip yang perlu kita pahami adalah bahwasanya mimpi itu tidak dihukumi sebagai perbuatan dosa. Tidak berdosa. Karena manusia ketika dia tidur, maka itu berada di alam luar sadar. Karena orang yang tidur tidak sadar. Dan Nabi SAW memberikan jaminan. Rufi al-qalam an thalath. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa'anin na'imi hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Sehingga orang yang bermimpi, sekalipun dia terasa, seperti orang yang melihat kejadian-kejadian yang porno misalnya, atau melihat orang melakukan hubungan badan, atau dia sendiri merasa melakukan hubungan badan, dia tidak berdosa. Karena itu dilakukan tanpa sadar. Padahal dia belum menikah misalnya. Seorang remaja, dia belum menikah, lalu mengalami mimpi basah. Maka mimpi seperti ini tidak dinilai sebagai perbuatan dosa karena dia tidak sadar. Hal yang sama juga bisa menjawab kasus ketika ada seorang suami yang bermimpi. Mimpi basah. Kemudian dia mandi di waktu sebelum subuh atau ketika mau sholat subuh. Membuat istrinya jengkel atau istrinya jadi bingung. Kok suami saya mandi, kenapa? Padahal tidak melakukan hubungan badan. Maka sang istri tidak boleh menyalahkan suaminya. Karena yang namanya mimpi basah itu terjadi di luar sadar, sebab dia dilakukan pada saat posisi tidur. Baik. Kemudian yang kedua, yang menjadi acuan bukan apa yang terjadi dalam mimpi. Karena dia tidak sadar, maka tidak dijadikan acuan. Tidak dijadikan acuan hukum. Karena itu tidak ada hukum apapun ketika orang bermimpi, mimpi basah. Sehingga Nabi SAW tidak mengatakan kepada Ummu Salamah, betul kamu bermimpi seperti itu? Apa yang kau lihat? Nabi SAW tidak bertanya seperti itu. Karena mimpi tidak dijadikan sebagai acuan. Tidak ada acuan hukum yang mengacu kepada mimpi. Meskipun orangnya merasakan hal itu. Makanya Ummu Salamah mengatakan,
hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Apakah wanita wajib untuk mandi apabila dia bermimpi? Sehingga Ummu Salamah bisa jadi merasakan mimpi itu. Namun karena mimpi ini tidak dilakukan dalam kondisi tidak sadar, maka tidak dijadikan sebagai acuan hukum. Baik. Yang kedua adalah mimpi basah yang tidak terasa. Sehingga orang itu tidak merasakan apapun, tidak melihat apapun, tidak merasa tidak melakukan kejadian apapun. Ya. Maka tentu saja ini juga tidak ada dosa dan tidak dijadikan sebagai acuan hukum. Baik. Semua itu, baik mimpi basah yang terasa maupun tidak terasa, acuan hukumnya dikembalikan kepada pengaruhnya. Dikembalikan kepada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Jika keluar mani wajib mandi. Baik, hanya ini bagian acuannya. Jika keluar mani wajib mandi. Kalau tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Sehingga acuannya bukan masalah apakah mimpi itu terasa ataukah tidak. Yang menjadi acuan adalah pengaruhnya, apakah keluar mani ataukah tidak. Dan terkadang ketika orang bermimpi, meskipun dia belum menikah, dia melihat kejadian-kejadian seperti itu, lalu saat keluar mani, dia terasa orgasme, ya, terasa di posisi klimaks. Ya. Dan ada yang ketika keluar mani, dia tidak terasa. Ngerti-ngerti ketika bangun, sudah basah. Baik yang pertama maupun yang kedua, selama ada pengaruhnya, yaitu keluar mani, maka dia wajib mandi. Dan ini jadi kaidah berlaku baik bagi lelaki maupun wanita. Selama keluar mani, maka wajib mandi. Baik, walhamdulillah. Nah, selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang masalah apabila orang itu keluar mani yang dia harus wajib mandi. Bagaimana cara mandinya? Jawabannya adalah sama sebagaimana mandi karena hubungan badan. Sehingga nanti ketika dia keluar mani, maka dia wajib mandi sebagaimana orang yang melakukan hubungan badan. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk hadis Ummu Salamah. Berikutnya kita beralih ke hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha. Atau sebelumnya, berdasarkan hadis ini, maka kita juga bisa memahami bahwa wanita bisa keluar mani. Dan keluar maninya wanita terkadang sampai keluar dari kemaluan. Kalau kemudian keluar maninya, misalnya dia merasakan orgasme, tapi tidak sampai keluar dari kemaluan, maka dia tidak wajib mandi. Jadi, di posisi wanita mengalami orgasme. Jika keluar air mani, maka wajib mandi. Tapi jika tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Baik. Selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kuntu aghsilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Wa fi lafdhin li muslimin, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku mencuci al-janabah. Al-janabah maksudnya di sini adalah bekas junub. Disebut dengan al-janabah. Maksudnya bekas junub.
Aku mencuci bekas junub min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah, lalu beliau keluar menuju salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, sementara bekas airnya berada di kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilihat orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa malu dengan itu. Sehingga begini ya, standar yang bisa disebut ini merusak kehormatan, merusak muru'ah, dan ini tidak merusak muru'ah, itu dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Yang dimaksud merusak muru'ah gimana Pak? Merusak wibawa. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang bisa merusak muru'ah. Ada yang disebut dengan muru'ah atau wibawa, kehormatan. Manusia tidak boleh secara sengaja dia melakukan perbuatan yang bisa merusak muru'ah, sehingga membuat dia dicap sebagai orang jelek, atau orang yang tidak punya sopan santun, atau orang yang dia tidak menjaga kepribadian yang baik. Misalnya apa? Nggak pakai baju keluar rumah, ya. Cuman pakai celana pendek keluar rumah, dilihat banyak orang. Itu bisa merusak muru'ah. Baik. Dan standar muru'ah, wibawa, ini dikembalikan kepada urf. Berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, berbeda-beda antara satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan masyarakat yang lain. Di tempat kita, orang menggunakan baju misalnya. Lalu ada bekas basah di sarungnya atau di celananya, yang itu adalah seluas biasanya terkena air mani. Mungkin ini dianggap sesuatu yang memalukan. Maka kalau seperti ini dilakukan, ini bisa merusak wibawa, merusak muru'ah seseorang. Sehingga kalau bisa jangan dilakukan. Di zaman dulu kain itu terbatas. Di masa silam kain itu terbatas. Sehingga ketika ada orang yang memiliki satu kain, bisa jadi dalam kain itu ada banyak sekali bekas-bekas, bahkan sampai bekas darah, ada bekas mani, ada bekas cairan-cairan di tengah yang keluar dari manusia. Dan mereka bersihkan sebisanya. Tapi bekasnya masih ada. Namun karena bagi masyarakat kain itu langka, sehingga menjumpai seperti ini dianggap sebagai hal yang biasa. Dulu ada seorang sahabat yang beliau hanya memiliki satu baju, sahabat wanita. Tanya kepada Nabi SAW, saya sholat dengan baju ini, saya juga mengalami haid dengan baju ini. Apa yang harus aku lakukan? Nabi SAW menyarankan kalau kau suci, maka bajumu harus kau cuci, gosok, dikucek sampai kering. Wala yadurruki atharuh. Sementara kalau masih ada bekasnya, itu tidak memberikan pengaruh terhadap ibadahmu. Sehingga dipakai sholat boleh. Maka bisa jadi sahabiyat di masa silam. Ketika dia selesai mencuci baju yang dipakai ketika haid, kemudian digunakan untuk sholat, dia sholat dalam posisi bajunya masih basah. Karena cuma punya satu itu, dok. Dia hanya punya satu baju. Punya satu kain. Baik. Sebagaimana dulu ada seorang sahabiyat yang pada waktu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, intinya pada waktu hari raya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menuju lapangan agar menyaksikan kegiatan sholat Id. Dia nggak punya jilbab. Dan Nabi SAW meminta, tolong pinjami jilbab. Di zaman ketika kain langka dan nilainya mahal. Kembali ke sini, Rasulullah SAW ketika itu beliau mengalami junub atau habis hubungan badan, lalu di sarungnya ada bekas-bekas mani atau bekas-bekas cairan, dan di situ dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun kemudian bekasnya masih ada dan dipakai sholat oleh Rasulullah SAW. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Aisyah,
Laqad kuntu afrukuhu. Aku mengeriknya. Laqad kuntu afrukuhu. Aku mengeriknya. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari bekas junub yang ada di kain Nabi sallallahu alaihi wasallam, farkan, tak kerik dengan serius. Fayusalli fihi, kemudian beliau gunakan untuk sholat. Baik. Dan kita bisa memahami bahwa yang namanya dikerik itu pasti akan meninggalkan bekas. Baik. Berdasarkan hal ini, para ulama mengatakan bahwa bekas junub, para ulama menyebutkan penjelasannya tentang bekas junub. Yang diceritakan oleh Aisyah itu ada dua kemungkinan. Pertama adalah air mani lelaki. Kemungkinan yang kedua adalah air basah wanita. Bekas junub yang ada di kain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan Aisyah ada dua kemungkinan. Pertama adalah air mani lelaki atau air basah wanita. Ya, seperti ini ya. Kuntu agsilu al-janabah. Aku mencuci bekas junub. Al-janabah. Dan yang dimaksud al-janabah, bekas junub di situ. Al-janabah. Yang dimaksud bekas junub di situ ada dua kemungkinan. Air mani lelaki atau air basah wanita. Dan kemungkinan yang lebih mendekati, ini kalau saya kasih nomor 1, ini nomor 2. Kemungkinan nomor 1 lebih dominan dibandingkan nomor 2. Afwan, saya balik ya. Kemungkinan nomor 2 lebih dominan dibandingkan nomor 1. Kenapa? Karena air maninya Nabi SAW kemungkinan tidak keluar. Tidak keluar dalam arti berada di rahim Aisyah. Sedangkan yang mengenai baju itu adalah air basah wanita. Karena Nabi SAW tidak melakukan azl. Rasulullah SAW tidak melakukan azl, yaitu membuang air mani di luar. Sehingga kemungkinannya itu tidak mengenai kain. Tapi yang mengenai kain adalah air basah wanita ketika melakukan hubungan badan, kemudian keluar cairan. Wallahu a'lam. Jadi ini terkait pendekatan. Namun dua-duanya memungkinkan. Karena itu para ulama mengatakan pendapat yang lebih kuat, dua benda ini, dua cairan ini suci. Pendapat yang lebih kuat, kedua cairan ini statusnya adalah suci. Sudah? Sehingga para ulama membahas tentang ifrozat farjil mar'ah, cairan yang keluar dari kemaluan wanita, apakah itu suci ataukah najis. Pendapat yang kuat hukumnya suci dan tidak najis berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam. Kemudian berdasarkan hadis ini, maka cara membersihkan bekas junub, cara bersihkan bekas junub. Cara membersihkan bekas junub ada dua. Apabila bekasnya basah, maka membersihkannya adalah dengan cara dicuci. Apabila bekasnya kering, maka cara membersihkannya adalah dengan cara dikerik. Jadi bisa dicuci, bisa dikerik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita paham bahwasanya yang namanya dikerik itu pasti akan meninggalkan sisa. Sehingga berdasarkan hal ini, karena itu ada sisa, menunjukkan bahwasanya ini tidak najis. Dalil tidak najis. Karena kalau itu sesuatu yang najis, najis yang kering, tidak boleh hanya sebatas dikerik.
Dan kalau dikerikkan berarti mengenai kuku. Kena kuku dan tidak boleh secara sengaja kita itu menyentuh benda najis. Seharusnya dia dicuci, disiram, dicuci, dikucek, kemudian dibilas. Tapi ini tidak, oleh Aisyah dikerik, sehingga ini dalil bahasanya itu tidak najis. Dari sinilah kita bisa membuat kesimpulan bahwa manusia tercipta dari air mani, dan manusia yang diciptakan oleh Allah dari air mani itu tercipta dari air yang tidak najis. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi muqaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Ada 2 hadis tadi yang disampaikan terkait dengan mandi janabah. Bagi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang ingin bertanya, kami persilakan melalui kolom chat, atau apabila ingin berinteraksi langsung silakan menggunakan fitur raise your hand. Baik Ustadz, sudah ada 1 pertanyaan yang masuk terkait dengan bab mandi janabah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah ada niat khusus mandi janabah? Apakah cukup dengan bismillah di dalam hati? Apakah tetap sah mandi janabah jika tanpa berwudu terlebih dahulu? Demikian Ustadz. Apakah ada niat khusus untuk mandi junub? Jawabannya ada, yaitu niat dalam rangka untuk menghilangkan hadas atau niat mandi junub. Niat ketika mandi junub bisa 2 ya, bisa niat menghilangkan hadas besar atau niat mandi junub. Artinya dalam hati dia punya niat, saya mandi ini tujuannya adalah dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, apakah cukup dengan bismillah dalam hati? Bismillah itu bukan niat. Kalimat bismillah itu bukan niat. Sehingga terkait kalimat bismillah, untuk bismillah ini dianjurkan dalam wudu menurut pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan wajib menurut pendapat sebagian ulama Hambali. Sementara untuk mandi junub dan tayammum, ulama berbeda pendapat. Apakah disyariatkan untuk membaca basmalah ataukah tidak? Namun apapun itu, bismillah bukan niat. Sehingga ada niat, ada basmalah, 2 hal yang berbeda. Anda bedakan 2 ini ya. Ada niat, ada basmalah. Basmalah adalah lafaz yang disyariatkan untuk dibaca sebelum wudu. Ini perlu dibedakan. Ada niat. Niat ini adalah kesengajaan untuk melakukan amal tertentu. Sedangkan basmalah bukan niat. Basmalah bukan niat. Karena itu basmalah diucapkan di lisan. Niatnya ada di hati. Basmalahnya diucapkan di lisan. Ini bacaan yang dianjurkan sebelum wudu. Bacaan yang dianjurkan sebelum wudu. Sehingga dia bukan niat, tapi dia adalah bacaan tersendiri yang dianjurkan sebelum wudu. Tayyib. Kemudian basmalah ketika mandi junub, apakah itu dianjurkan? Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan dianjurkan, dikiaskan dengan wudu, disamakan dengan wudu, dan ada yang mengatakan tidak ada anjuran itu, dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Selanjutnya, apakah satu lagi tadi ya? Apakah tetap sah mandi junub tanpa berwudu terlebih dahulu? Jawabannya tetap sah, karena wudu sebelum mandi junub sifatnya adalah anjuran. Kesimpulannya begini, bahwa mandi itu ada 2 tingkatan. Mandi junub itu ada 2 tingkatan. Mandi junub yang sempurna, yang ini dilakukan sesuai sunnah. Dan yang kedua adalah
mandi junub minimal sah. Ini yang penting basah semua. Yang penting basah semua. Ini yang disebut dengan al-qadrul mujzi' kalau dalam istilah fikih minimal sah itu disebut dengan al-qadru al-mujzi'. Standar minimal untuk disebut sebagai amal yang sah. Namanya al-qadrul mujzi'. Dan prinsipnya adalah yang penting basah semua. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dia dalam posisi junub lalu dia nyemplung ke kolam renang. Plung, basah semua. Kemudian dia keluar, mentas, ya, dia keluar, basah semua badannya. Apakah dia sudah disebut hilang hadas besarnya? Sudah. Karena dia sudah membasahi seluruh badannya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Donald Arthur Muhammad. Bismillah, Ustadz, apabila junub di pagi hari Jumat, apakah diperbolehkan menggabungkan niat mandi junub dengan mandi Jumat dalam satu kali mandi? Apakah boleh menggabungkan niat mandi junub dengan niat mandi Jumat dalam satu kali mandi? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, karena ini masuk di antara amal yang bisa digabungkan antara satu amal dengan amal yang lain. Karena itu insya Allah tidak masalah jika menggabungkan amal seperti ini. Nah. Baik. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya dari Pak Wawan. Bismillah, Afwan Ustadz mau tanya untuk tata cara tayamum untuk mandi janabah, apakah sama dengan tayamum untuk wudhu? Syukron jazakallah khairan. Tata cara tayamum itu sama antara mandi junub dengan wudhu. Jadi bersuci ada dua. Yang pertama adalah thaharah asliyah. Bersuci asliyah. Yaitu thaharah yang menggunakan air. Thaharah yang menggunakan air. At-thaharah al-asliyah atau thaharah yang menggunakan air. At-thaharah al-asliyah. Thaharah yang menggunakan air. Untuk thaharah yang menggunakan air, di situ ada dua ya. Ada yang mandi, ada wudu. Ini untuk hadas besar. Kalau wudu hadas kecil. Nah, kemudian ada thaharah badaliyah. Thaharah pengganti. Dan ini menggunakan tanah. Maka dia disebut sebagai pengganti menggunakan tanah ya. Bentuknya tayamum. Karena dia menggantikan dua ini. Maka berlaku untuk yang pertama dan yang kedua. Sehingga tata caranya sama. Antara tayamum untuk mandi besar dan tayamum untuk wudu. Tata caranya sama. Tidak ada tayamum besar, tayamum kecil, tidak ada. Semuanya tayamum berlaku untuk hadas besar maupun hadas kecil. Tata caranya sama. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Andi Fadli. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan seorang mimpi janabah dan mengeluarkan mani namun tidak mendapatkan air, apakah bisa diganti dengan tayamum, dan bagaimana membersihkan air mani yang mengenai badan dan pakaiannya? Syukron jazakallah khairan. Mungkin ini ada pertanyaan yang serupa Ustadz melalui Japri ya. Ustadz, bagaimana dengan orang yang melakukan perjalanan jauh, safar gitu Ustadz, menggunakan pesawat yang lebih dari 20 jam, kemudian mendapati dirinya keluar air mani, bagaimana cara mandi janabahnya?
di atas pesawat? Saya menjumpai kasus yang sering terjadi dan itu real ya. Teman-teman yang bekerja di offshore, di tambang batu bara, kemudian yang ada dan dia kerjanya 24 jam. Dia memakai rudder atau apa itu ya, truk besar sekali, kerja malam dia. Kemudian ada waktu untuk tidur. Waktu tidur biasanya jam 12 sampai jam 1. Istirahat tengah malam. Itu dia tidur. Banyak teman-teman yang berada di situ tanya, kalau saya mengalami junub gimana? Di tempat kayak gini. Dan itu kan di lapangan. Di tempat, begitu jam 12 itu rudder itu menepi di tempat manapun yang bisa dipakai untuk menepi. Kadang yang di tengah hutan, kadang di atas batu bara, kadang di jalan, dan kanan kirinya ada banyak teman memang. Sementara jauh dari tempat untuk mandi, jauh dari tempat untuk wudhu, jauh dari air, mereka hanya berbekal air yang sedikit. Kalau hanya sebatas masalah sholat subuh untuk berwudhu, mereka bisa melakukannya. Yang membuat mereka bingung adalah gimana caranya saya mandi junub berada di tempat seperti itu. Kanan kirinya penuh orang. Ya ada beberapa orang ya yang ikut parkir bareng. Mungkin ada 5 kendaraan, 6 kendaraan. Sekali saya main ke job site batu bara yang jauh dari kota ya. Kemudian ditampakkan seperti itu ya. Kendaraan-kendaraan besar. Kemudian ya saya sampaikan, kalau Anda bisa mandi, wajib mandi. Karena syarat untuk tayammum itu boleh dilakukan dalam 2 posisi. Yang pertama, sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Yang kedua, tidak ada air. Tidak ada air yang cukup untuk mandi. Kalau Anda masih bisa menggunakan air yang cukup untuk mandi, maka pada asalnya Anda wajib mandi. Masya Allah, di tempat seperti ini, ya gimana lagi? Memang harus tetap mandi. Dan dulu para sahabat, mereka mandi di perjalanan. Sehingga di perjalanan, mereka mimpi basah, lalu mereka mandi. Dan itu bukan tempat yang di situ ada sumur, ada tempat mandi khusus, tidak. Itu di pinggir jalan. Mereka buat tenda-tenda, kemudian tidur malam, istirahat. Lalu ketika mereka junub, mereka mandi. Selama ada air yang cukup untuk mandi, maka wajib untuk mandi. Karena tayammum di 2 syarat ini. Pertama adalah orang yang sakit, yang tidak boleh kena air. Tidak boleh kena air, itu bisa, ketika kena air bisa semakin memperparah sakitnya, atau bahkan sampai mengancam nyawanya. Atau yang kedua, tidak ada air yang cukup untuk mandi. Sehingga kalau misalnya teman-teman yang berada di atas rudder tadi bisa mendapatkan air atau memiliki air misalnya 3 botol besar isi 1,5 liter, itu cukup untuk mandi. Mandinya Nabi SAW seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau hanya menggunakan air antara 4 sampai 5 mud. Air mandi Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Anas, itu kurang lebih antara 4 sampai 5 mud. 1 mud, 1 cakupan, 2 telapak tangan lelaki dewasa. Ya, mungkin agak lebar gitu ya. Kalau saya kan lebih kecil dari orang Arab, mungkin agak lebar begitu. Yang ini pernah kita uji, itu kurang lebih ya sekitar 200-an mili. 200 mili kali 5, 1 liter. Jadi 1 liter itu sudah cukup. Maka kalau pakai air botol besar itu 1,5 liter sangat cukup. Itu mandinya Nabi SAW. Kalau Anda bisa lakukan seperti itu, tetap wajib mandi. Terus pakaiannya gimana? Berarti harus ganti. Sehingga mungkin ketika mandi, kalau Anda bisa mengambil posisi buka aurat,
Di titik tertentu silahkan. Tapi kalau nggak bisa karena ada beberapa orang, ya berarti pakai pakaian yang kira-kira nanti harus diganti, Anda mandi di situ. Basahi semuanya. Sudah. Kalau di pesawat, Pak, sebenarnya ada yang bermasalah dari posisi di pesawat, yaitu tempatnya yang tidak memungkinkan. Di toilet pesawat kalau dipakai mandi bisa berbahaya katanya ya. Dan tidak mungkin mandi di toilet pesawat. Tapi kalau wudhu masih sangat memungkinkan. Jika memang tidak memungkinkan kalau di pesawat untuk mandi junub, maka pilihan terakhir adalah tayamum. Wallahu alam. Karena itu intinya di sini ya. Perhatikan apakah masih memungkinkan atau tidak. Kalau mungkin wajib mandi. Di kereta sekarang toiletnya penuh dengan air. Artinya mudah untuk mengakses air. Ada orang yang naik kereta selama 20 jam. Lalu dia mengalami junub di malam hari. Maka dia wajib mandi. Terus bagaimana dengan pakaian yang terkena air, terkena mani tadi? Dicuci, dicopot. Kemudian dia cuci bagian yang terkena. Ya. Kalau misalnya ini adalah celana ya. Ini adalah celana. Di sini kena mani. Maka dicuci bagian yang terkena mani. Ya, bagian ini yang dicuci. Sudah? Nanti boleh dipakai lagi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kalau tidak ada air, solusinya seperti apa Ustadz untuk membersihkan air mani tersebut? Karena dia suci, jadi tidak harus dibersihkan. Ya, kalau Anda misalnya punya tisu atau apa, silakan dibersihkan pakai tisu. Selesai insya Allah. Dan ada bekas di situ tidak diperhitungkan. Karena pendapat yang lebih kuat, air mani itu suci dan tidak najis. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Pak Rama Yulio. Bismillah, afan Ustadz, jika kita berwudu sebelum mandi junub, kemudian ketika kita mandi maka kita menyentuh kemaluan. Apakah wudunya tadi batal? Kemudian apakah ketika kita mau sholat setelah mandi tersebut maka harus wudu lagi? Kemudian apakah disyariatkan mandi junub sebelum masuk waktu subuh ketika kita hendak berpuasa? Jadi ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apabila di tengah mandi junub kita menyentuh kemaluan dan itu tidak sengaja, pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib mengulang wudu. Tidak wajib mengulang wudu karena menyentuh kemaluan dalam posisi tidak disertai syahwat tidak wajib atau tidak membatalkan wudu. Baik. Yang kedua, apakah perlu wudu lagi jika kita menyentuh kemaluan di tengah kita mandi junub? Apabila menyentuh kemaluannya disertai dengan syahwat, harus wudu lagi. Tapi kalau tanpa syahwat, tidak wudu. Makanya membersihkan kemaluan dilakukan sebelum mandi. Dilakukan sebelum wudu. Ya. Dibersihkan dan kemaluan yang dibersihkan semuanya. Depan maupun belakang. Dubur maupun kubul. Sehingga kalau Anda mau membersihkan, bagian depan, bagian belakang sekalian dibersihkan. Agar nanti tidak lagi disentuh saat Anda mandi. Kemudian setelah itu wudu, dilanjut dengan mandi. Dan Anda tidak perlu membersihkan kemaluan lagi karena tadi sudah dibersihkan dari awal. Wallahu a'lam. Kemudian apabila yang terakhir tadi apa? Yang kedua, kalau kita mau sholat setelah mandi janabah, apa kita harus wudu lagi Ustaz? Tidak perlu ya. Karena hadas besar itu melingkupi hadas kecil. Tapi hadas kecil tidak melingkupi hadas besar. Orang membersihkan hadas besar, maka hadas kecilnya ikut hilang. Tapi ketika orang membersihkan hadas kecil, hadas besarnya belum hilang. Ada seorang sahabat yang ditanya, apakah kita perlu wudu setelah mandi? Kemudian sahabat ini mengatakan, tidak ada yang lebih besar dari mandi besar. Tidak ada cara bersuci yang lebih besar daripada mandi besar. Artinya tidak perlu berwudu lagi. Sehingga cukup dengan mandi saja. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini yang pertanyaan ketiganya, ini mungkin terkait puasa juga Ustadz ya. Kemudian apakah disyariatkan mandi junub
sebelum waktu subuh ketika kita hendak berpuasa. Disyariatkan untuk mandi junub sebelum subuh ketika kita hendak berpuasa. Disyariatkan dalam arti agar kita bisa lebih banyak berzikir, berdoa kepada Allah menjelang subuh, yang itu merupakan waktu yang mustajab. Kemudian bagaimana hukumnya kalau ada orang yang masuk waktu subuh sementara dia belum mandi? Apakah puasanya sah? Jawabannya puasanya sah. Dan itu pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghsilul janabah min ahlihi thumma wa huwa yudriku subha thumma yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub seusai hubungan badan. Dan hubungan badan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW itu di akhir malam. Setelah beliau tahajud, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW punya hajat, maka beliau melakukan hubungan badan. Kalau tidak, Rasulullah SAW langsung sholat dan beliau berangkat ke masjid. Sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh Nabi SAW kebanyakan itu berada di akhir malam. Kemudian terkait posisi mandi junub, Nabi SAW pernah selesai hubungan badan, lalu masuk waktu subuh, beliau belum mandi junub. Kemudian beliau mandi junub, lalu beliau sholat subuh dan beliau berpuasa. Sehingga ini dalil bahwa orang yang junub ketika masuk subuh itu tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Baik, tapi kalau melakukan hubungan badan, kalau sudah subuh, batal puasanya ya. Sehingga batas terakhirnya adalah hubungan badan sebelum subuh, sesaat sebelum subuh. Kalau masuk subuh, sementara dia belum selesai hubungan badannya, batal puasanya. Tapi kalau selesai hubungan badan, tapi belum mandi, kemudian masuk subuh, 5 menit sebelum subuh selesai. Kemudian dia belum mandi, lalu adzan subuh. Maka puasanya sah, karena bukan syarat harus dalam posisi hadas suci dari hadas besar. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir. Mungkin kata penutup Ustadz dari Antum. Silakan. Baik, demikian yang bisa kita bahas, dan barangkali masalah yang kita bahas ini bagi sebagian orang dianggap tabu untuk dikupas, tapi kita membahas dengan cara ilmiah, bukan dengan cara guyon. Ada banyak orang yang bilang, oh ini tabu, tapi di saat yang sama dia juga kadang nyinggung sesuatu yang gak pantas untuk disinggung dengan nada guyon. Ya. Jadi hal-hal yang penting seperti ini untuk diketahui orang, ketika kita bahas, kita gak perlu merasa malu. Yang lebih untuk kita merasa malu adalah ketika kita menyinggung sesuatu yang tabu dengan nada guyon, gak serius. Ya, ini seharusnya tidak dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.